Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak cerdas dan hebat. Hai, bagaimana kabar kalian? Pastinya baik-baik aja ya. Setelah 3 hari kita libur, hari Jumat, Sabtu, dan Ahad, hari ini kita mulai belajar lagi. Pastinya bertemu lagi dengan Ustadzah Lailu Rafika. Pada hari Senin ini, kita akan belajar Mupel IPA. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah selesai berdoa, semoga Allah memberi kemudahan dan kepahaman untuk kita. Nah, setelah itu persiapkan pulpena 5D kalian, karena hari ini kita sudah masuk tema 9, buku tulis tematik dan alat tulis untuk mencatat hal-hal atau materi yang penting pada pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan belajar Mupel IPA KD 3.9, tema 9, subtema 1. Nah, pelajaran yang pertama adalah benda dalam kehidupan sehari-hari. Di sekitar kita banyak terdapat benda. Ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda-benda itu menempati ruang dan memiliki massa atau berat. Artinya, benda-benda itu bisa diukur volumenya dan bisa ditimbang massanya. Segala sesuatu yang memiliki massa disebut materi. Nah, jadi di sekitar kita ada benda cair, benda padat, dan benda gas yang memiliki massa yang berbeda-beda. Nah, coba perhatikan di situ ada gambar air hangat menempati ruang dan memiliki massa. Jadi air hangat ini menempati ruangnya yaitu gelas dan memiliki massa, bisa ditimbang. Lalu ada susu bubuk menempati ruang dan memiliki massa. Air hangat dan susu bubuk tersebut termasuk materi. Masih banyak contoh materi yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti kecap, gula, susu kental manis, garam termasuk materi. Jadi segala sesuatu yang memiliki massa disebut materi. Paham ya? Lalu di situ Ustadzah akan menjelaskan ciri-ciri zat tunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan komposisi penyusunannya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Apa sih itu zat tunggal? Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Contohnya seperti zat padat misalnya atau zat cair. Nah, berikut adalah benda-benda yang termasuk zat tunggal. Di situ saya memberi beberapa contoh seperti emas, gula, perak, garam dapur, dan kayu. Itu adalah zat tunggal. Lalu setelah kita belajar zat tunggal, kita akan belajar campuran. Campuran adalah materi berupa kumpulan dari 2 zat atau lebih zat. Dalam campuran, sifat-sifat zat asal masih tampak. Contohnya, air teh manis merupakan campuran dari air matang, serbuk teh, dan gula pasir. Jadi kalau campuran itu terdiri dari 2 zat atau lebih. Nah, di sini Ustadzah akan memberikan contoh benda-benda termasuk zat tunggal. Tadi misalnya emas, besi, kayu garam, kayu, terus garam dapur, tembaga, arang, oksigen, air kelapa murni, aluminium, ini merupakan contoh zat tunggal. Kalau campuran, zat campuran seperti air susu hangat, adonan bakwan, air garam, larutan oralit, air gula, air tepung, sirup, dan air pasir. Jadi kalian harus bisa membedakan ya mana zat tunggal dan mana zat campuran. Kalau zat tunggal hanya terdiri dari 1 materi saja. Kalau campuran terdiri dari 2 materi atau lebih. Nah, kita akan belajar tentang pencampuran zat.
Benda-benda yang telah dicampurkan ada yang tercampur sempurna dan ada pula yang tidak tercampur sempurna. Zat-zat yang tercampur sempurna dinamakan campuran homogen. Zat-zat yang tidak tercampur sempurna dinamakan campuran heterogen. Apa sih itu campuran homogen? Apa itu campuran heterogen? Yuk kita akan belajar. Contoh berikut. Air yang sudah dicampur oleh kecap mengalami perubahan warna dan rasa. Semula air bening, kemudian berubah lebih gelap dan rasa menjadi manis. Terlihat dalam gambar air dan kecap tercampur sempurna. Campuran ini dinamakan campuran homogen. Jadi kecapnya itu tercampur dengan air, ya, sempurna, menyatu. Contohnya lagi misalnya kamu membuat susu, kamu tambahin air mineral dengan susu. Itu kalau kalian aduk akan tercampur sempurna. Jadi dinamakan campuran homogen. Itu ya. Lalu kita akan ke contoh kedua. Di situ ada gambar air tanah merah. Air yang sudah dicampur oleh tanah merah mengalami perubahan. Semula air bening kemudian berubah menjadi keruh dan menyisakan endapan tanah merah pada bagian dasar gelas. Terlihat dalam gambar air dan tanah merah tidak tercampur sempurna. Campuran ini dinamakan campuran heterogen. Jadi kalau campurannya tidak tercampur sempurna disebut dengan campuran heterogen. Paham ya? Tadi ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Nah, di sini Ustazah memberikan contoh atau beberapa jenis campuran. Itu misalnya ada komponen penyusun air ditambah gula, itu termasuk homogen karena akan tercampur sempurna. Air dengan minyak itu heterogen, air dengan pasir heterogen, air dan pewarna makanan itu homogen, minyak dan pasir itu heterogen, minyak dan pewarna makanan itu heterogen, minyak dan gula itu heterogen. Jadi paham ya, kalau tercampur sempurna disebut homogen, jika masih ada sisa atau endapan disebut heterogen. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti tentang pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian. Pesan Ustazah, tetap istiqomah dalam melaksanakan amal yaumi kalian. Terima kasih kalian sudah melihat video ini dengan penuh semangat dan menyimak pembelajaran Ustazah hari ini dengan rasa semangat dan tanggung jawab. Sebelum selesai belajar, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Ustazah ucapkan. Tetap jaga kesehatan dan selalu istiqomah dalam melaksanakan amal yaumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semangat.